Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam saat menonton video presentasi kali ini. Perkenalkan kami dari kelompok Health Insurance Claims dari kelas pemrosesan dan Research Data 01. Sebelum kami memulai presentasi kali ini, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Iwayan Aditya Putra dengan nomor pokok mahasiswa 21121960. Kemudian ada Rangga Aldi Ricardo dengan nomor pokok mahasiswa 21121882, kemudian Christian Gilbert Orno dengan nomor pokok mahasiswa 21121866. Sebelum itu, sebelum kami menjelaskan presentasi kali ini, kami akan memberikan gambaran apa saja yang akan kami bahas. Yang pertama itu adalah pendahuluan atau latar belakang, kemudian ada tujuan, yang ketiga ada batasan, yang keempat ada metode dan teknik, yang kelima ada hasil praproses, kemudian yang keenam ada hasil visualisasi, yang terakhir adalah kesimpulan dari kegiatan yang kami lakukan untuk healthcare insurance claim dashboard dan reporting ini. Yang pertama ada pendahuluan akan dijelaskan atau disampaikan oleh Rangga Adi Kado. Atas waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Di tengah era perkembangan teknologi informasi saat ini, analisis data telah menjadi sebuah elemen atau hal yang krusial dalam mendukung dan sebuah keputusan di sektor, terutama pada sektor kesehatan. Maka dari itu, dalam tugas akhir mata kuliah pemrosesan dan visualisasi data, kami menggunakan dataset healthcare dataset dari Kaggle untuk melakukan analisis terkait klaim tagihan oleh penyedia asuransi. Dataset ini mencakup lengkap tentang masuk nama, usia, jenis kelamin, golongan darah, kondisi medis, tanggal dokter yang menangani, perusahaan penyedia asuransi, total tagihan, dan hasil tes pasien. Fokus utama kami adalah pada kolom penyedia asuransi, di mana kami berusaha memahami distribusi asuransi yang digunakan oleh pasien dan menganalisis klaim tagihan untuk kasus sakit tertentu. Sebelum memulai visualisasi, kami melakukan langkah praprosesan data terhadap imputasi, serta identifikasi dan penanganan duplikasi dan outlier. Dalam tahap visualisasi, kami menggunakan grafik dan diagram untuk memastikan data yang divisualisasikan bersih dan sesuai. Dan dari visualisasi ini adalah untuk membantu membaca data dengan mudah dan memberikan pemahaman yang jelas terkait distribusi asuransi, perbandingan tagihan antara penyakit dengan kondisi medis pasien, dan tren harian pasien. Dengan analisis yang kami lakukan terhadap healthcare dataset, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman yang lebih dalam terhadap faktor yang mempengaruhi asuransi. Kesimpulan dan insight yang dihasilkan dari tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi kontribusi berharga dalam mendukung keputusan yang lebih baik di berbagai sektor, bukan hanya di sektor kesehatan. Terima kasih. Selanjutnya untuk bagian tujuan akan dijelaskan oleh Christian Gilbert Orno. Silakan. Baik, untuk tujuan dari pemrosesan dan visualisasi data ini, kami sudah mengumpulkan beberapa tujuan utama yang telah teridentifikasi untuk meningkatkan lebih dalam terkait provider insurance atau penyedia asuransi yang asuransi. Yang itu yang pertama ada analisis tren klaim tagihan, yang mana ini ada mengidentifikasi bagaimana klaim tagihan asuransi bervariasi berdasarkan jenis penyakit yang diderita oleh pasien, dan juga untuk menganalisis tren ini memberikan wawasan lebih dalam terkait perubahan klaim tagihan seiring waktu. Nah, yang kedua yaitu ada analisis distribusi penyedia asuransi, yang mana di sini untuk menentukan sabaran penyedia asuransi yang dominan untuk digunakan oleh pasien. Selanjutnya yaitu menyediakan visualisasi dengan diagram untuk memahamkan preferensi pengguna asuransi
oleh pasien secara jelas dan mudah dimengerti. Yang ketiga, analisis kasus penyakit yang diklaim, yang mana di sini untuk melihat dan menganalisis penyakit yang sering diklaim untuk mengidentifikasi jumlah kasus yang diklaim tagihannya oleh penyedia asuransi. Selanjutnya untuk memberikan pandangan yang dapat membantu mengidentifikasi area kesehatan yang memerlukan perhatian lebih dan penanganan yang efektif. Dan yang terakhir, yang keempat, analisis korelasi antara kondisi kesehatan dan tagihan, yang mana di sini untuk menentukan korelasi antara kondisi medis pasien, usia, hasil, dan tes jumlah tagihan. Selanjutnya untuk menggunakan visualisasi, memberikan gambaran yang jelas tentang mana variabel-variabel tersebut mempengaruhi jumlah tagihan. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, kami mengharapkan pemrosesan dan visualisasi data akan memberikan pemahaman yang lebih kepada pasien terkait tren klaim tagihan asuransi kesehatan, serta ini akan memerlukan perhatian yang lebih lanjut. Selanjutnya, terima kasih. Selanjutnya akan menjelaskan bagian batasan apa sih yang kami gunakan dalam dataset ini yang akan dijelaskan oleh Tangga Adik Ratu. Silakan. Penelitian ini bersumber dari Healthcare Dataset yang didapatkan di Kaggle. Pada penelitian ini, kami beberapa kolom-kolom di asuransi dan jumlah tagihan. Informasi yang digunakan meliputi usia, jenis kelamin, rumah sakit, penyedia asuransi, fungsi medis, golongan darah, dan hasil tes. Beberapa informasi seperti nomor, tanggal pemulangan, dan obat tidak digunakan karena tidak relevan dengan tujuan bahan dan visualisasi kami. Penelitian bertujuan untuk menggali lebih klaim tagihan berdasarkan medis, distribusi penyedia asuransi, penyakit yang sering diklaim, dan hubungan antara kondisi medis, usia, hasil tes. Oke, terima kasih karena sudah dibahas tentang pendahuluan, tujuan, serta batasan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bagian metode dari teknik yang digunakan di pemrosesan dan visualisasi. Yang pertama ada metode pemrosesan dan visualisasi yang dalam tahap ini, tahap pertama itu adalah pra-pemrosesan. Dalam melakukan pemrosesan dan visualisasi dataset, yang berjudul dataset ini, yang kami dapatkan dari situs Kaggle, dilakukan dahulu yang pertama pra-pemrosesan, di mana memastikan pengecekan apakah data sudah bersih atau siap divisualisasikan atau tidak. Nah, dalam pra-pemrosesan ini diperlukan sebuah metode atau teknik. Dalam hal ini kami menggunakan metode dari tabular, processing tabular. Kami menggunakan 4 poinnya, yaitu yang pertama adalah noise cleansing, kemudian imputation, dan outlier handling, serta duplicate removing. Yang pertama adalah noise cleansing. Noise cleansing adalah atau pembersihan noise adalah sebuah proses mengidentifikasi atau menangani atau menghilangkan data yang tidak relevan. Jadi data-data yang tidak relevan akan dihilangkan dengan metode noise cleansing. Kemudian hal itu kenapa? Karena agar tidak memunculkan atau tidak memunculkan hal yang tidak mengandung outlier atau mengandung outlier sehingga data yang divisualisasikan jadi tidak relevan keakuratannya. Oleh karena itu diperlukan noise cleansing. Kemudian yang kedua ada imputation atau missing values. Missing values itu di mana adalah menggantikan atau mengisi nilai yang kosong. Jadi jika ada data yang kosong maka diisikan dengan nilai min atau tengah-tengah dari data atasnya dan di bawahnya. Oleh karena itu diperlukan missing values. Hal ini untuk memastikan menjaga integritas data bahwa data yang dipastikan lengkap dan tidak terpengaruh untuk visualisasinya. Jadi data yang tidak lengkap divisualisasikan akan berpengaruh terhadap hasilnya. Oleh karena itu diperlukan sebuah pengecekan atau penanganan dari imputation atau missing values. Yang ketiga ada outlier handling. Outlier handling adalah penanganan yang melibatkan identifikasi atau penanganan yang nilai ekstrim atau yang tidak biasa dalam dataset. Outlier memberikan pengaruh yang tidak diinginkan terhadap analisis statistik
sehingga diperlukan ditangani dengan cara penghapusan outlier, transformasi data, atau penggunaan metode khusus seperti Winsorizing untuk mengurangi efek outlier. Oleh karena itu diperlukan outlier handling jika memang ada. Namun jika tidak ada, dari keempat ini juga tidak diperlukan keterangannya, namun diperlukan pengeceknya. Kemudian terakhir adalah duplicate removing. Duplicate ini adalah penghapusan data yang terindikasi duplikat atau melibatkan identifikasi dari penghapusan atau entry data yang identik. Jika misalkan dua ada data, misalkan data A dan data B. Data A ini sebenarnya mirip dengan data B, namun karena kesalahan di Excel atau mengetiknya jika ketika enter, maka dia akan ngopi dari sebelumnya dan hasilnya datanya sama semua. Jadi itu termasuk duplicate. Nah, harus di-removing atau harus dibersihkan dulu. Kita gunakan satu saja. Oleh karena itu, hal itu penting untuk memastikan bahwa hasil analisis tidak dipengaruhi penggandaan data. Jika data ganda, maka visualisasi atau visualnya akan berbeda atau berubah, tidak seperti seharusnya. Oleh karena itu diperlukan sebuah identifikasi duplicate removing. Selanjutnya pada bagian pemrosesan atau visualisasi, sudah pemrosesan dan jadi visualisasi. Di visualisasi kami menggunakan sekitar 5 chart, yaitu yang pertama histogram, kemudian line chart, kemudian bar chart, pie chart, serta donut chart. Nah, masing-masing ini memiliki peran penting. Yang pertama, histogram itu digunakan untuk menggambarkan sebuah distribusi frekuensi dari suatu variabel numerik, misalkan untuk melihat polanya seperti apa, apakah trennya menurun atau menaik seperti itu. Dalam hal ini maksudnya diagram batang, mirip seperti diagram batang. Kemudian time series line chart yaitu digunakan untuk melacak perubahan variabel sepanjang waktu. Jadi kita bisa mengamati trennya naik apa turun atau analisis temporal yang dapat dilakukan. Misalkan data yang misalkan data A hari pertama, hari kedua, hari pertama pasiennya 2, hari ketiga pasiennya 3, maka chartnya akan naik. Namun jika hari ketiganya pasien cuma 1, maka chartnya akan turun. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada bar chart. Bar chart digunakan untuk menampilkan data kategori atau variabel yang terpisah dengan menggunakan batang vertikal berguna untuk perbandingan antara kategori atau variabel. Jadi dengan bar chart kita membandingkan misalkan provider A pengeluarannya 3 juta US dollar, provider B pengeluarannya 2 juta US dollar, maka diagram batang provider A akan lebih tinggi daripada diagram batang dari provider yang B. Seperti itu. Kemudian terakhir ada yang keempat, maaf, ada pie chart untuk menampilkan proporsi yang relatif dari sejumlah kategori. Jadi kita bisa melihat dari diagram pie chart itu akan terbagi berapakah chartnya. Misalkan jika ada dua variabel, misalkan perempuan dan laki-laki, maka siapakah yang lebih dominan? Seperti itu. Yang terakhir ada donut chart. Sebenarnya mirip saja dengan pie chart, namun ini hanya masalah estetika saja. Jika kita dalam pie chart, misalkan kita ada 10 slice, itu akan estetikanya akan tidak rapi. Runcing-runcingnya terlalu runcing di tengah, seperti itu misalkan. Tapi dengan donut chart ini kan di dalamnya lingkaran, jadi lebih rapi lah kita bisa melihatnya. Oleh karena itu, pentingnya pemrosesan sebelum visualisasi adalah untuk memastikan data itu bersih sebelum divisualisasikan. Karena data yang tidak bersih divisualisasikan akan menyebabkan ketidakakuratan dari hasil visualisasi tersebut. Kemudian hasil pra-pemrosesan. Yang pertama ada noise cleansing. Nah, dari noise cleansing ini kita seperti yang sudah dijelaskan, yang pertama adalah untuk mengecek bagaimanakah apakah ada data yang tidak relevan atau tidak konsisten. Dalam hal ini, pada noise cleansing itu merupakan yang terlihat di layar itu adalah dataset diimport. Yang pertama, kami definisikan DF sebenarnya datasetnya. Kemudian akan digunakan mencari statistik deskripsi yang pertama, kemudian yang mencakup rata, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum, dan kuartil. Oleh karena itu, data diproses kemudian ditampilkan dalam bentuk boxplot dan histogram di dalam noise cleansing ini. Kami mencari referensi di internet untuk noise cleansing karena di modul kami tidak mendapatkan materi tentang noise cleansing. Atau kami mungkin skip, tapi setelah kami cek tidak ada pengkodean untuk noise cleansing tersebut. Hasil yang kami dapatkan dari pra-pemrosesannya adalah bahwa terlihat berdasarkan hasil dari pengecekan dataset, distribusi data numerik terbagi dalam 5 kuartil. Yang pertama kuartil 1, 25%, kuartil 2 median, kuartil 3, 70%, IKR itu jarak antara kuartil 1 dan kuartil 3,
Kemudian pada kolom usia mediannya 15 tahun. Mediannya 51 tahun untuk di usia, kemudian kuartil 1-nya 35 tahun, kuartil 3-nya 68 tahun. Distribusi data usianya itu cenderung normal dengan puncaknya di atas yaitu di usia 50 tahun. Oleh karena itu terlihat pada bagian yang di bawah tulisan hasil noise cleansing yang di layar, terlihat bagian age, billing amount, habis itu room number. Terlihat itu jumlah datanya 10.000 semua, minnya terlihat rata-ratanya pada min usia 51 tahun, kemudian billing amount 2, mohon maaf saya lihat ke kanan karena ada monitor saya di sebelah kanan, terlihat 25.516 US dollar, kemudian room numbernya itu rata-rata digunakan 300 nomor 300. Kemudian ada setelah deviasinya atau persebarannya itu usianya di 19 tahun, kemudian billingnya itu di 104 di 14.067 dolar. Habis itu kemudian nilai minimum atau kuartil satunya itu 18.000, kemudian 25 kuartil 25% 35 atau 13.000 dan 199 dan seterusnya. Oleh karena itu, hasil yang didapatkan juga ada box plot, kemudian ada histogram yang cukup persebarannya cukup oke lah, tidak jomplang satu sama lainnya, seperti itu. Kemudian setelah hasil noise cancelling didapatkan, selanjutnya adalah imputation atau missing values, di mana kita mengecek apakah data itu ada yang kosong atau tidak. Nah, dalam missing values ini kami menggunakan kode campuran dari yang ada di materi modul dan internet. Yang pertama kami dapatkan itu adalah seperti yang kode, yang pertama kami mengimport labelnya terlebih dahulu, kemudian kami juga menginputkan import dari simple imputer dan numpy, kemudian kami membaca datanya. Nah, kenapa char data sama dengan df? Karena kan df di awal sudah didefinisikan bahwa df itu sama dengan untuk data-data dari datasetnya, pemegang datasetnya. Makanya kami membuat beda data, beda variabel. Sebenarnya bisa aja langsung df sehingga tidak ada masalah, tapi kami menggunakan mendefinisikan beda variabel supaya kami tahu bahwa ini tuh bagian missing values. Yang pertama terus yang ketiga adalah print data frame. Jadi kami membuat mencetak tulisan data frame, kemudian lalu di print datanya, data dari df itu di print lagi, kemudian baru menampilkan jumlah missing values per column. Nah, jumlah missing values per column itu dicari dengan cara char data is null. Jadi dicari datanya apakah ada yang kosong atau tidak. Lalu jumlah berapa. Makanya di bawah itu ada total data total missing value per kolom itu ada berapa. Nanti akan menampilkan sekitar 15 karena dicek keseluruhannya. Berikut merupakan hasilnya. Nah, yang pertama terlihat itu bahwa dari hasil data tersebut bentuk 10.000 kan ada 10 data, kemudian ada 15 kolom informasi termasuk nama, jenis kelamin dan lain-lain. Kemudian itu terlihat bahwa tidak ada data yang bersifat missing. Nah, terlihat itu ada 00000 semua. Jadi terlihat tidak ada data yang kosong dari setiap di kolom apapun. Jadi semua kolom terisi datanya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya pada outlier handling. Nah, outlier ini kami menggabungkan dari library SPY, habis itu Matplotlib, habis itu Seaborn untuk dianalisis dan visualisasi datanya. Nah, dalam ini kami membantu sih mengatasi efek dari outlier itu menggunakan spicy stats ms state. Nah, ini kami menggunakan codingan gabungan dari yang ada di modul, tapi juga kami karena kami kurang yakin dengan hasilnya, kami juga mencari di internet. Namun di internet ini kami tidak ditampilkan sebuah box plot. Nah, kalau yang dari modul kami kan menampilkan sebuah box plot, tapi yang di internet kami tidak ditampilkan box plot, namun hanya sebuah tulisan saja. Apakah data ini ada outlier atau tidak pada barisnya. Oleh karena itu, pada bagian kode selanjutnya, itu adalah yang ini, kan sama seperti yang sebelumnya data, dengan df, kita panggil df yang awal, kemudian dihitung itu berapa kuartil satunya, dengan kuartil 2-nya, kuartil 3-nya, kemudian dihitung jarak kuartilnya, seperti itu. Kemudian di print to biasnya dicek apakah ada data. Misalkan datanya jika kosong, ya berarti tidak ada outlier yang terdapat pada dataset ini. Pada hasilnya, yang pertama ada box plot yang awal, itu kemudian pada bagian yang kedua itu sama-sama menunjukkan bahwa hasil yang didapatkan itu tidak adanya
outlier. Jadi semua kolom-kolom yang diuji itu tidak ada tanda-tanda untuk dia itu ada outlier-nya. Jadi datanya itu bisa dibilang cenderung homogen dan tidak ada nilai yang dianggap nilai yang ekstrim, misalkan kode yang kita buat sebelumnya di atas. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah removing duplicate. Nah, removing duplicate ini adalah yang pertama kami mengecek apakah ada data yang duplikat atau tidak. Karena jika data yang awalnya sudah bagus, misalkan dari noise cleansing, dari imputation, outlier sudah bagus, tapi pada bagian data removing ini juga ada data yang ganda, jadi kan visualisasinya tidak baik. Maka kita dulu lakukan pengecekan dulu terlebih dahulu. Yang pertama kami menggunakan membaca file CSV dari data di Google Drive, ya menggunakan pandas df sekian-sekian, namun sudah didefinisikan di atas df, bahkan langsung dicek aja. Duplicate sama dengan df duplicate, kemudian menampilkan data hasil pengecekan. Nah, jika berlaku apakah data yang duplicate atau tidak. Nah, ini bertipe data boolean, jadi hanya mengenal dua istilah, true atau false. Jika false berarti tidak ada data yang ganda, jika true berarti ada data yang ganda. Makanya nanti hasilnya cuma false, true, false, true, false, true, seperti itu. Nah, kemudian bagian bawah total duplicate itu kita menghitung dari semua kolom itu ada berapa duplicate totalnya. Jika memang ada, namun jika tidak ada maka hasilnya akan tetap nol. Seperti berikut. Nah, jadi dari pengecekan sebuah ribu data itu nilai false menunjukkan ketiadaan duplikasi. Oleh karena itu, ini menegaskan bahwa data setiap baris itu unik, bersifat unik tanpa entity data yang identik atau sama seperti data-data sebelumnya. Oleh karena itu, jika mungkin ada yang data yang identik, maka akan nilainya true. Namun dari hasil pengecekan itu, dari panjang data 10.000 itu tidak ada satupun yang bernilai true. Semuanya false. Dapat dilihat total data duplicate dalam dataset adalah 0. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah hasil visualisasi dari dataset. Nah, kami memvisualisasikan dengan menggunakan Looker Studio. Kenapa Looker Studio? Karena Looker Studio itu lebih source-nya itu lebih gampang diaksesnya. Kemudian tidak dengan Tableau kami harus register, namun registernya cukup rumit untuk menentukan kamu dari afiliasi dengan siapa, seperti kan kampus itu agak sedikit rumit. Makanya kami menggunakan Looker Studio. Hasil visualisasinya kami menggunakan sudah di web, kami bisa mengeceknya melalui link ini, atau kami menghostingnya sih lebih tepatnya. Kami menggunakan data hosting yang kami punya untuk mata kuliah lain, terus kami menumpang untuk hosting karena bisa di-embed linknya, itu lebih gampang di klik-kliknya. Karena kalau misalkan menggunakan Looker Studio langsung itu kadang kalau misalkan karena kami menggunakan hyperlink, jadi pas dia di present itu, pas dia diklik yang pakai tombol itu, dia harus selesai ke present, habis itu harus diklik lagi presentnya, seperti itu. Karena itu kami akan menampilkan di sini. Nah, ini merupakan tampilan dashboard yang kami miliki. Yang pertama itu ada overview-nya, data secara global. Jadi dataset ini yang kami bahas dulu secara global, kan kami intinya itu membahas tentang kayak insurance claim, jadi klaim asuransinya. Nah, tapi sebelum kami membahas tentang intinya, kami juga harus menyampaikan datanya secara global itu apa aja. Nah, lihat pada bagian atas itu ada bagian record count, habis itu insurance provider, habis itu hospital. Mohon maaf sekali lagi saya menghadap ke kanan karena monitor saya ada di sebelah kanan. Ada hospital, dokter, billing amount, kemudian admission type. Nah, pada masing-masing itu tuh berjumlah totalnya saja. Jadi total keseluruhan data-data itu, misalkan total data itu ada 10.000. Nah, maka ada 10.000 data yang dihitung atau digunakan. Kemudian insurance provider itu penyedia asuransi. Nah, mungkin pada saat presentasi sebelumnya kami menyebutkan total hitungan data, kemudian penyedia asuransi, kemudian rumah sakit. Nah, namun sebenarnya dasarnya menggunakan bahasa Inggris, tapi demi kemudahan penyampaiannya oleh rekan-rekan kami semuanya ini, kami menggunakan bahasa Indonesia pada laporannya. Selanjutnya, hospital ini dihitungnya unitnya berdasarkan kondiktif untuk menggunakan tipenya atau CTG, itu dihitung datanya unit aja, satu aja. Walaupun kan dia rumah sakitnya sama, tapi hitungnya satu sebagai satu rumah sakit.
Itu maka ditemukan hasilnya 8.639 rumah sakit pada saat ini. Kemudian dokternya itu ada sekitar 9.416. Kemudian total tagihan dari seluruh provider dan seluruh pasien itu adalah 255.168,67 US dollar, 78 sen. Kemudian admission type. Admission type itu adalah jenis masuknya pasien, jenis penyewaan pasien. Misalkan ada yang urgent, elektif, sama emergency. Seperti itu. Nah, terlihat bahwa ada sekitar age distribution itu ada dari sekitar usia 59 tahun, 78 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 35 tahun, 20 tahun, 57 tahun, kemudian ada 60 tahun, 60 tahun, kemudian 18 tahun, 75 tahun, 74 tahun. Nah, ini melihat persebaran dari datanya. Apakah misalkan datanya itu uh, lebih banyak yang usianya cenderung lebih banyak usia yang berapa, seperti itu. Kemudian pada bagian date of admission distribution ini terlihat untuk melihat tren waktu penerimaan pasien. Misalkan apakah pasien A, pasien B, pasien C itu datanya lebih banyak penerimaannya itu kapan? Misalkan pada Oktober tanggal 30 2018 yang pertama datanya ada berapa? Misalkan bisa dicek di sebelah sini. Namun pada hal ini juga ada filter yang aktif, itu adalah select date range. Nah, dalam hal ini yang akses datanya bisa memilih tentang tanggal yang ingin dicek. Misalkan saya ingin mengecek dari data tanggal tahun this year, tahun ini saja. Maka akan terlihat dari data yang tahun ini saja. Maka terlihat terdapat sekitar 1.616 data yang terrecord. Kemudian ada sekitar 5 asuransi provider, kemudian terdapat 1.615 rumah sakit yang terdata, kemudian 1.616 dokter, kemudian total tagihan pada tahun ini aja dari seluruh pasien itu ada 40.659.815,10 sen US dollar. Kemudian kenapa admission type-nya 760? Karena pada data ini kami lupa untuk mematikan filternya, karena itu tuh sebenarnya bisa seperti insurance provider. Misalkan jika insurance providernya sama tipenya kayak admission type, maka akan terhitung 5 kali setahun itu ada berapa. Jadi terhitung terglobalnya, di sum lah istilahnya dia. Nah, oleh karena itu maaf ada kesalahan pada admission type, namun sebenarnya itu ada admission type ada 3, tergantung juga per tahunnya. Misalkan jika per tahunnya cuma ada 2 penerimaan, misalkan emergency sama elektif aja, ya akan muncul 2 seperti itu. Selanjutnya pada bagian kembali age distribution, maka akan terlihat perbedaannya tadi. Misalkan tadi ada yang pada atas usia 59 tahun misalkan seperti itu. Maka pada tahun ini yang paling banyak adalah usia 42 tahun. Rata-ratanya paling banyak 42 tahun. Tapi ini dalam rentang usia ya. Misalkan usia sekian sampai usia sekian seperti itu. Kemudian yang kedua ada usia 18 tahun. Kemudian yang ketiga ada usia 28 tahun. Yang keempat adalah 60 tahun dan seterusnya. Seperti itu. Nah, pada bagian gender distribution tadi yang lebih banyak, lebih dominan adalah perempuan. Tapi pada tahun ini dominan lebih banyak adalah laki-laki, sekitar 51,2% dan perempuan 48,8%. Tadi kan perempuan 50,7%, kemudian yang laki-laki 49,3%. Seperti itu. Kemudian pada bold type distribution ini melihat golongan pasien itu seperti apa. Misalkan pada tahun lalu paling banyak tuh pasien tuh memiliki golongan darah AB-. Maksudnya bukan paling banyak. Apakah setiap tahun berubah? Tentu golongan darah setiap tahun tidak berubah, namun penerimaan atau pasien yang tercatat itu misalkan golongan darah tahun itu tuh paling banyak tuh apa, seperti itu. Ini menampilkan hanya untuk sebagai referensi saja. Misalkan tahun ini yang paling banyak itu pasiennya golongan darahnya adalah yang bagian B+, seperti itu. Kemudian ada result test distribution. Result test distribution ini apa? Result test distribution ini adalah melihat hasil tes dari pasien-pasien yang masuk. Misalkan pada pasien ini ada abnormal, ada normal, dan inklusif. Nah, data yang secara global, secara keseluruhan dari data yang 1 sampai data yang 10.000,
yang tidak tersorting untuk tahun ini saja, itu kan terlihat yang pertama itu adalah abnormal, kemudian inklusif, dan yang terakhir adalah normal. Namun pada data ini sudah terlihat perbedaannya. Yang pertama adalah abnormal, yang pertama tetap di posisi yang pertama, terus kemudian yang posisi kedua adalah normal, dan posisi ketiga adalah inklusif, seperti itu. Jika misalkan kita ingin melihat data secara global lagi dari global yang awal, tinggal kita pilih auto date range, kemudian di apply. Makanya datanya kembali normal, seperti itu. Data terrecord 10.000, kemudian insurance providernya ada 5, hospitalnya ada 8.639, kemudian dokternya ada 9.416, kemudian billing amount-nya ada 255 juta sekian US dollar, dan maka distribusinya akan terlihat normal kembali. Misalkan 59 untuk usia 59 tahun itu ada 175 orang. Dan gender distribusinya lebih banyak yang perempuan jika secara tahun global, secara dari tahun awal sampai tahun akhir. Namun jika menggunakan tahun ini saja, tahun 2023 saja, dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember, itu maka terlihat yang dominan itu adalah laki-laki untuk pemeriksaannya. Kemudian pada dashboard yang awal ini, ketika Anda mengakses dashboard ini, yang akan dilihat yang pertama kali itu adalah halaman ini, kemudian terdapat 2 icon di bawah itu adalah quick menu report. Itu melihat pembagian berdasarkan yang pertama medical condition, yang kedua berdasarkan insurance report. Kenapa kami membuat 3 tampilan dashboard? Karena jika hanya satu saja itu tidak menggambarkan data yang kami inginkan. Kami inginkan itu berdasarkan dari melihat korelasi tagihan berdasarkan kondisi medis, serta berdasarkan klaim dari asuransi. Itu yang tujuan kami yang utama di awal, makanya kami membuat 3 dashboard seperti itu. Yang pertama akan kami lihat tentang medical condition report. Pada medical condition report ini terlihat bahwa ada 2 pilihan form control. Di atas, di bawah judul itu adalah select date range dengan medical condition. Nah, pada data ini Anda atau kita bisa melihat bagaimana data itu difilter. Misalkan kita menggunakan tahun ini saja atau secara keseluruhan, atau berdasarkan kondisi medis pasien itu apa aja. Misalkan jika kita ingin melihat yang pada database saja, diabetes saja, maka kita bisa memilih fitur yang diabetes, seperti itu. Nah, pada bagian ini terdapat 6 visualisasi. Yang pertama ada pie chart dari proportional distribution of medical condition among patient. Nah, dalam hal ini kita melihat proporsional dari distribusi pasien-pasien dengan kondisinya medisnya seperti apa. Terlihat bahwa sebanyak 17,1% itu kondisi medis pasien itu adalah memiliki asma, atau sekitar 1.708 orang dari 10.000 record data itu, bahwa 17,1% itu adalah menderita asma atau kondisi terakhirnya adalah asma. Kemudian pada selanjutnya 17%-nya itu atau 1.703-nya itu adalah menderita cancer. Kemudian 16,9-nya atau 1.688-nya itu menderita hipertensi. Kemudian 16,5%-nya itu menderita artritis atau sendi, 1.650 orang. Kemudian 1.628-nya itu adalah menderita obesitas, dan 16,2%-nya atau 1.623-nya menderita diabetes. Jadi terlihat tuh proporsionalnya. Berapa persen sih? Soal dari 10.000 itu berapa persen penyakitnya yang diabetes, berapa persen penyakitnya yang ini. Itu tujuan visualisasinya menggunakan pie chart itu melihat proporsi dari masing-masing penyakit yang dibawa oleh pasien atau comorbidnya. Kemudian ada time series untuk data admission berdasarkan medical kondisi dengan jumlah tagihan. Ini secara keseluruhan makanya terlihat padat, namun
untuk melihat lebih melihat lebih baiknya itu sebenarnya berdasarkan medical condition tertentu seperti itu. Namun secara global ini terlihat bahwa garis-garis itu mewakili dari masing-masing kondisi medis. Misalkan ada yang cancer, asma, kemudian hipertensi, diabetes, dan obesitas, kemudian artritis. Nah, terlihat pada data yang kami sort ini pada bagian yang Maret tahun 28 Maret tahun 2021 itu jumlah tagihan itu untuk cancer itu sekitar $25.146. Kemudian asma tidak ada untuk hari itu. Kemudian hipertensi $39.049. Kemudian diabetes ada 28.686. Kemudian obesitas tidak ada tagihan di hari yang itu. Kemudian artritis ada 53.556. Nah, dalam hal ini terlihat tuh, pasti yang paling tinggi garisnya adalah artritis, seperti itu. Nah, kemudian ada distribution of test result by medical condition. Nah, kita melihat distribusi hasil dari tesnya, kan distribusi itu ada 3 kondisi hasil tesnya. Yang pertama abnormal, inklusif, dan normal. Nah, ini terlihat bahwa abnormalnya tinggi, paling banyak dari dari yang inklusif dan normal. Terlihat seperti data yang di data slide sebelumnya itu, yang urutannya kan pertama itu abnormal, kemudian inklusif, yang ketiga itu adalah normal. Nah, tapi yang di bagian ini tuh sudah dibagi tuh. Jadi satu batang itu dibagi menjadi 5 tuh proporsionalnya. Mana yang menderita asma, mana yang menderita cancer, mana yang menderita hipertensi, mana yang menderita artritis, kemudian mana yang menderita obesitas, mana yang menderita diabetes, itu terbagi tuh. Jadi juga terlihat tuh kolom-kolomnya. Maka misalkan pada yang saya offer ini itu adalah penyakit diabetes yang hasilnya abnormal tuh sebanyak 537. Jadi sudah terbagi tuh. Nah, ini kami menggunakan stack bar untuk bagian chartnya. Kemudian selanjutnya kami menggunakan histogram untuk age distribution of patient by medical condition. Nah, kami melihat tuh histogramnya, grafiknya usia penderita penyakit itu berapa. Jika berpatokan pada usia 59 tahun ini, untuk yang menderita asma itu adalah 28 orang pada usia 59 tahun. Kemudian 35-nya pada usia 59 itu menderita dari penyakit kanker. Kemudian hipertensinya 31 orang. Kemudian artritisnya adalah 27 orang. Obesitasnya 30 orang. Kemudian diabetesnya 24 orang. Nah, kita bisa membandingkan tuh dengan umur-umur lainnya di sebelahnya itu, terlihat bahwa untuk penderita kanker tertinggi itu pada usia 78 tahun, 39 orang. Lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Atau dibandingkan data setelahnya, di sampingnya, seperti itu. Maka terlihat itu berdasarkan kondisi medisnya, histogram itu mengambilkan, kita bisa melihat perbandingan antar dari variabel kategori, misalkan usia 59, 78, 31 itu terlihat. Misalkan pada bagian usia 59 tahun, yang paling tinggi itu dia menderita kanker 35 orang, atau yang misalkan kemudian 78 tahun juga yang tertingginya juga kanker, seperti itu. Dapat membandingkan setiap variabel berdasarkan kondisi medis tertentu. Kemudian comparison of insurance claim billing by medical condition. Nah, ini dilihat untuk masing-masing dari penyakit itu berapa total dari tagihannya, dihitung secara global, secara seluruh asuransi, seluruh pasien. Jadi tidak dibagi berdasarkan provider insurance yang mana, seperti itu. Terlihat cancer itu tagihannya totalnya itu adalah $43.493.080 70%. Seperti itu, tertinggi dari medical condition yang lainnya. Kemudian maka sama seperti histogram, bar chartnya juga menghasilkan bahwa kita bisa membandingkan antar kategori atau antar variabel. Jadi kita bisa melihat urutannya dari yang
diagram batang yang paling tinggi sampai diagram batang yang terendah. Seperti itu. Maka terlihat yang paling tinggi tagihannya adalah Cancer, kemudian yang paling rendah adalah artritis secara global dan berdasarkan kondisi medis pasien. Tidak berdasarkan provider insurance, tapi berdasarkan kondisi medis pasien. Kemudian yang terakhir adalah comparison of medical condition by patient gender. Jadi kita bisa melihat kira-kira jenis kelamin atau gender apa sih yang banyak di penyakit itu. Apakah pria ataukah wanita? Nah, jika kita melihat dari data yang kami visualisasikan bahwa terlihat perempuan jauh lebih banyak menderita asma dibandingkan laki-laki pada data set ini. Terlihat 874 orangnya itu perempuan, kemudian 834-nya adalah laki-laki. Jadi diagram pie yang ada di atas itu dari 1.708-nya atau 17,1% itu dari 10.000 itu 17,1%-nya penderita asma terbagi lagi. Jadi dari 1.708 ini berapanya perempuan, berapanya laki-laki. Dihitungnya dan dilihatnya berdasarkan comparison of medical condition by patient gender. Misalkan jika kita ingin mengecek secara keseluruhan datanya ini khusus untuk asma saja, kita bisa menekan di bagian pie-nya untuk asma doang. Nah, terlihat bahwa setiap harinya itu tagihannya berbeda-beda. Ada yang 0, ada yang mungkin tertinggi tagihannya. Di hari itu mungkin banyak yang pasien masuk ke rumah sakit kemudian klaim asuransi atau berdasarkan medical condition-nya asma. Jadi tergolong hari itu tagihannya tinggi. Tapi ini secara global seluruh asuransi, tidak asuransi tertentu saja. Maka bisa terlihat bahwa hasil yang abnormal itu adalah 623 tesnya, kemudian ada inklusif 551, kemudian normal 534, kemudian tagihannya totalnya 43 juta sekian. Nah, ini sama saja, cuma khusus dia menampilkan untuk pasien penderita asma saja. Maka semua tren dari dashboard ini dikhususkan untuk asma jadinya, jika dia menekan asma. Namun jika ingin melihat secara global lagi, tinggal riset saja, maka terlihat secara global lagi. Kemudian kami sudah selesai membahas tentang analisis biomedical condition. Kemudian selanjutnya yang terakhir dashboardingnya itu adalah berdasarkan analitik dari healthcare insurance claim. Nah, di sini kami ada 5 chart, kemudian ada 3 total. Atau total ini dalam artian summary-nya lah, istilahnya data-data terhitung khusus. Kemudian yang pertama adalah kami melihatkan adalah daily trends patient admission by insurance provider. Jadi kami memberikan penglihatan tren lah istilahnya. Jadi setiap hari itu trennya naik apa turun untuk di setiap insurance provider untuk penerimaan pasiennya. Kemudian ada insurance provider distribution, kemudian untuk melihat dari 10.000 pasien itu siapa yang banyak menggunakan asuransi A, siapa yang banyak menggunakan asuransi B, berapa yang menggunakan asuransi C, D, dan E, seperti itu. Kemudian pada bagian distribution of insurance claim by patient admission type itu melihat pasien itu masuk diterima itu dalam kondisi yang bagaimana. Jenisnya apakah yang urgent atau emergency atau elective. Kemudian selanjutnya adalah distribution of insurance claim based on patient medical condition. Jadi distribusi diterima itu pasiennya itu berdasarkan jumlah dari kondisi mereka. Misalkan kondisinya cancer itu secara global tuh yang diterima itu dari providernya asuransi A, misalkan Cigna, itu berapa orang, kemudian dari Blue berapa orang, kemudian dari Area berapa
orang, kemudian dari United Healthcare itu berapa orang. Jadi terlihat itu nanti dari diagram stack ini terlihat yang paling lebar itu datanya, berarti asuransi tersebut mengklaim pasiennya itu atau mengklaim nasabahnya itu paling banyaknya sakitnya apa, seperti itu. Jika dibahas secara normal atau bahasa normal. Nah, selanjutnya bagian total billing claim comparison by insurance provider. Jadi kita melihat tuh siapa sih yang tagihannya paling tinggi dari provider insurance ini. Maksudnya yang paling tinggi ini tagihannya yang paling banyak dari seluruh provider yang ada. Belum tentu provider yang banyak penggunanya tapi tagihannya paling banyak. Bisa saja penggunanya paling sedikit, tagihannya paling banyak, seperti itu. Maka diperlukan melihat claim comparison by insurance provider. Jadi kita bisa membandingkan antara diagram batak ini dengan diagram insurance provider distribution. Jadi melihat apakah dari dataset ini yang paling banyak menggunakan provider asuransi A, apakah tagihan provider asuransi A itu paling tinggi? Seperti itu. Itu kenapa alasan kami menggunakan visualisasi pie dan batang pada bagian insurance provider distribution dan total billing claim comparison by insurance provider. Kemudian selanjutnya bagian total itu insurance provider itu ada 5, kemudian hospital ada 8.639, kemudian billing amount itu total tagihannya dari seluruh itu ada berapa. Untuk mempercepat waktu, kami akan langsung demo tentang insurance provider. Yang pertama kami memilih tanggal untuk pada tanggal yang tahun ini saja. Mohon maaf. This year. Kemudian kami apply. Nah, tahun ini saja yang paling banyak itu adalah 20,6% adalah dari Aetna. Oleh karena itu bahwa Aetna menjadi banyak yang diklaim di tahun ini. Atau sebenarnya kamu juga bisa melakukan analitik by insurance provider itu, misalkan insurance provider tertentu, misalkan pada bagian ini jika dia bisa memilih di form controlnya itu, terus cari provider yang dia inginkan, misalkan untuk Aetna aja, only Aetna. Maka akan ditampilkan dari trend-nya itu, misalnya tiap hari itu ada apakah ada pasien masuk atau tidak. Misalkan seperti ada yang istilahnya kami mengapa ada yang terputus-putus karena kami visualisasinya kami setting bahwa jika dia hari itu tidak ada maka lainnya terputus, seperti itu, tidak menyambung. Bisa aja seperti sebelumnya itu, misalkan walaupun dia kosong dia nyambung terus langsung ke 0 ke bawah itu, tapi kami untuk di insurance claim ini kami sengaja berikan karena kami ingin melihat penggunaan perbedaannya apakah mempengaruhi preferensi penggunaan pembaca atau bagaimana. Kemudian berdasarkan insurance claim berdasarkan admission type-nya itu yang paling banyak itu adalah urgent kasusnya. Kemudian yang kedua adalah elective dan yang terakhir adalah emergency. Kemudian berdasarkan distribution insurance based on patient medical condition, pada saat itu yang paling banyak itu adalah asma. Kemudian yang kedua adalah cancer. Yang ketiga itu adalah sama posisinya itu obesitas dan diabetes, itu penderitanya sama sebanyak 54 orang pada tahun ini. Yang dari insurance provider-nya itu Aetna. Kemudian yang keempat itu ada hipertensi dan yang terakhir adalah artritis. Seperti itu. Total tagihannya untuk asuransi ini aja, klaim ini untuk tahun ini dari 333 pasien yang menggunakan provider asuransi Aetna, itu total tagihannya itu sebanyak 8.599.104,3 sen.
US dollar dari 333 rumah sakit. Itu tagihannya 8 juta sekian. Kemudian kalau kita akan bandingkan dengan Cigna. Tahun ini pasiennya yang klaim hanya 324. Catatannya tidak semua pasiennya itu satu orang saja. Bisa saja 2 kali klaim karena jika dilihat dari berdasarkan pasien saja itu kami tidak menentukan, tapi kami sudah pernah mengecek itu pasien uniknya itu sekitar 9.900 sekian-sekian. Ada kemungkinan pasien yang double atau double bukan dalam artian duplikat, tapi memang 2 kali pemeriksaan seperti itu. Kami tidak hapus karena memang itu tidak identik datanya. Berdasarkan juga hasil pemeriksaan itu datanya tidak identik, datanya berbeda. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau bagi yang kurang dari visualisasinya, kami mohon maaf. Kemudian selanjutnya kami akan membacakan kesimpulan dari presentasi kali ini atau dari laporan kali ini. Kesimpulan dari dataset ini adalah hasil analisisnya adalah yang pertama menunjukkan dataset ini bersih, tidak ada yang namanya nilai yang hilang, nilai yang duplikat, outlier, kemudian bagian missing value itu tidak ada. Kemudian distribusi usia pasien itu cenderung normal dengan mayoritas berusia 59 tahun dan klaim tagihan tertinggi. Kemudian pengecekan outliernya mengidentifikasi nilai ekstrim itu dalam beberapa kolom numerik meskipun tidak ada penanganan yang diklaim atau yang diimplementasikan karena hasil pengecekan tidak ada outlier. Oleh karena itu tidak kami implementasikan pembersihan data atau implementasi untuk penanganan outlier. Karena jika data tidak ada outlier, untuk apa kami lakukan penanganan outlier tersebut? Kemudian analisis visual menunjukkan distribusi jenis kelamin yang seimbang. Di mana laki-laki dan perempuan hampir seimbang, mirip lah, tidak datanya tidak terlalu jomplang, yang paling banyak perempuan, yang paling dikit laki-laki, hanya berbeda sekitar 100 data atau 75 data, tidak salah. Kemudian bagian yang terakhir mayoritas pasien itu dengan posisi yang emergency dan golongan yang mendominasi adalah AB-min. Kemudian temuan yang kami dapatkan juga dalam kondisi ini juga kondisi medis yang sering diklaim itu ada, misalkan dalam hal ini kesimpulannya itu analisis trend itu yang mau diberikan itu analisis trend, klaim tagihan, distribusi penyedia asuransi, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah tagihan. Jadi jumlah tagihan itu dipengaruhi berdasarkan riwayat medis pasien tersebut. Dalam hal ini kondisi medical condition pasien tersebut, kemudian bagaimana jenis type-nya mereka masuk itu menjadi korelasi apakah tagihannya akan tinggi atau tidak, seperti itu. Kemudian temuan lain kami dapatkan itu data ini juga memiliki potensi untuk pemahaman dan perencanaan strategis di bidang pelayanan kesehatan, terutama hal ini untuk menambahkan wawasan terhadap korelasi-korelasi yang kami sampaikan sebelumnya pada bagian penawaran tujuan. Jadi beberapa korelasi dan tujuan ini kami dapatkan insight-nya dan memang benar seperti yang kami harapkan di awal. Misalkan bagian yang berkorelasi itu memang ada hubungannya. Misalkan jika tagihannya sedikit, misalkan pasti pasiennya itu kondisinya medisnya tertentu, tapi jenis penerimaannya yang tidak yang misalkan yang paling gawat, misalkan emergency, tidak yang emergency seperti itu. Jadi mereka saling mempengaruhi walaupun kami tidak berhasil membuat scatter plot-nya. Karena hasil scatter plot yang kami dapatkan di awal, yang kami menggunakan Google Colab itu, datanya itu menurut kami gagal karena kami kurang memahami scatter plot-nya. Namun terlihat bahwa tidak ada persebaran yang dari pinggir bawah kiri menuju pinggir
pinggir atas. Jadi dia lihatannya hanya horizontal dan vertikal saja, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang kami dapat sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian. Selamat pagi, siang, atau sore saat dimanapun Bapak menonton. Terima kasih.